Aslinya itu ya VOC itu dodolannya candu. Sudah itu wis pasti dodolannya candu. Menceritakan candu dari masa penjajahan ya, masa VOC, ya, VOC hingga sampai kemerdekaan. Berarti nek VOC itu menyangkut kerajaan-kerajaan toh? Ya, kalau kemarin kan sudah kita ceritakan zaman kerajaan. Zaman kerajaan ya. Mataram ya. Jadi kita mulai sakjane biyen ngopo. Sakjane biyen ngopo. Ini kalau kita bicara masalah candu atau opium yang berada di Nusantara itu sebetulnya tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat di Nusantara zaman dulu. Ya, ini menurut penelitian Profesor Gustav orang Belanda literatur itu mengatakan bahwa masyarakat Nusantara itu senang makan sirih. Tahu makan sirih? Makan sirih, nginang. Nginang bahasa Jawanya nginang. Oke, saya akan cerita tentang makan sirih. Jadi sebelum Portugis datang sekitar 1511 ya, Portugis kan datang. Ya, 1500. Ya, itu kan menundukkan Malaka. Ya, kebiasaan makan sirih ini sudah dilakukan oleh masyarakat kita, tetapi hanya menggunakan sirih dan pinang. Ya, ada pohon pinang jambe itu. Ya. Diambil terus dicampur sama sirih. Tapi begitu Portugis datang, dia mengenalkan namanya tembakau. Oh, jadi sebelumnya memang masyarakat kita zaman dulu belum mengenal tembakau ya? Belum, yang mengenalkan adalah Portugis. Dia membawa dari India. Betul. Ya, dia membawa dari India. Itu sekitar abad 17 itu masuknya tembakau, yang bawa adalah Portugis. Makanya sebetulnya istilah tembakau itu bukan dari VOC, bukan dari Belanda, tapi tobacco itu dari India Selatan. Ya, dari India Selatan dibawanya. Oke, kembali ke makan sirih. Jadi sirih dulu hanya berarti kita mulai perjalanan ke belakang ini. Ke belakang, ya. Jadi sebelum masuk ke candu, kita akan menerangkan makan sirih dulu. Karena itu masih ada hubungannya, nanti untuk kedepannya itu ada hubungannya. Ya, kita memberikan gambaran. Makan sirih itu hanya pakai sirih dan pinang itu tadi, ya. Kemudian begitu Portugis datang, itu dikenalkan lagi, dicampur lagi kapur, diambil dari kerang. Oh, jadi bukan kapur yang untuk nulis di papan tulis. Bukan, itu ya enak. Itu ini diambilkan kapur dari cuilan kerang. Itu kan ada kapurnya. Ya. Nah, setelah itu Portugis mengenalkan tembakau. Nah, tembakau ini untuk susur. Dulunya untuk susur. Jadi begitu sirih dicampur pinang, dicampur sama kapur, kemudian dikunyah. Ya. Merah loh itu. Merah. Terus kemudian ada susurnya untuk membersihkan gigi di depan itu pakai tembakau. Oh. Karena tembakau itu ada nikotinnya. Ya. Rasa nikmatnya di situ. Itu ya. Terus setelah versi menginang dengan tembakau ini menjadi dua versi akhirnya. Yang satu versi nginang dengan tembakau, yang satu ngambil tembakonya untuk rokok, tetapi tidak namanya rokok tapi ses. Ya, karena ya ses ya. Dan kemudian kinang sedikit kita singkirkan karena fokus kepada rokok. Oke, ya. Ses itu tadi. Ses, nyebutnya ses. Di abad 16 ya, itu rokok atau ses itu sudah masuk ke dinding-dinding kerajaan Mataram. Karena menurut sejarah, utusan VOC berkunjung ke Mataram, saat itu ada rajanya adalah Sultan Agung. Berusia kurang lebih sekitar 20-30 tahun lah. Ya, digambarkan di situ Sultan Agung itu adalah sosok yang gagah, bagus, bersih, tampan, ganteng, wis dicelai pol-polan. Ya, itu selalu ngasto satu kinang atau makan sirih, yang satu laginya rokok. Itu jadi di dalam suatu perjamuan, utusan VOC itu menemui Sultan Agung. Sultan Agung baru menghisap rokok dengan pipa terbuat dari perak yang bagus. Ya, tapi di samping pipanya itu juga ada kotaan kecil, isinya adalah sirih dan ubur rampene. Ya. Jadi tahun sekian sudah masuk. Oke. Ya.
Kemudian ada cerita lagi, Sultan Agung itu pas memeriksa pasukan, ya, didampingi oleh para dayang wanita sebanyak 30 atau 40 orang. Itu selalu ada bagian tertentu, ya, beberapa dayang itu siap membawa obor kecil. Jadi begitu rokoknya Sultan Agung ini padam, kemudian dihidupkan lagi. Nah, dari situ juga tampak bahwasanya perokok yang merokok itu Hamangkurat I juga ngerokok. Ya, kemudian PB1 juga merokok. Oh, jadi raja-raja yang sementara yang kita ketahui sudah mempunyai kebiasaan merokok. Ya. Itu Sultan Agung. Ya. Hamangkurat I. PB1. Itu yang ada di dalam literatur. Ya. Tapi belum rokok namanya tetap ses. Ya, jadi rokok itu nanti akan menjadi sebutan setelah Belanda memperkenalkan rock and gitu loh. Jadi orang Jawa terus menyebutnya rokok. Aslinya rock and itu pipa bagus. Itu. Jadi bukan Portugis yang memunculkan rokok itu ada. Tak lanjutkan ya. Jadi rokok itu menjadi gaya hidup. Ya, karena apa? Itu memakan hampir 1/4 dari penghasilan. Cocok kok dengan sekarang ini? Ya, nek penghasilan 1 juta, sing dibelanjake rokok 250.000. Ya, kita kembali ke masalah rokok ya. Terus kemudian yang dipakai tembakau. Tembakonya itu dari Bondowoso. Tembakonya dari Bondowoso. Bondowoso Banyuwangi. Ya, dan dari Kedu. Itu tembakau andalan semua ada di sana. Itu. Belum ini ya berarti, belum zamannya. Kalau sekarang mana? Wonosobo. Wonosobo, ya nek Kedu itu Karisidenan. Termasuk Bondowoso itu juga Karisidenan toh itu. Itu mencakup beberapa wilayah. Nah, ini Kedu ini kan macam-macam, ada Wonosobo, ada Temanggung. Ya kan? Itu nanti daerah-daerah penghasil tembakau sampai sekarang ini. Kemudian Belanda ikut numpangin di situ masalah rokok ini tadi, ses ini tadi. Belanda mematangkan tembakau yang baik itu dengan cara bisa dihisap sama cerutu. Kalau dihisap itu dilinting, atas dasar tembakonya daun tembakau dirajang-rajang jadi tembakau. Kalau cerutu hanya daun tembakau yang kualitas tertentu digulung. Jadi bukan rajangan, makanya Belanda caranya ada 2, dihisap sama itu. Ya. Nah, rokok itu asalnya dari bahasa Belanda rokken. Orang pribumi akhirnya terus kemudian biar mudah jadi rokok. Jadi istilah rokok itu Belanda yang memunculkan. Terus kemudian ada yang fenomenal lagi ini di akhir abad 19. Yaitu Kajine Jamhari itu menemukan ramuan yang ajaib. Apa itu? Rokok, tembakau dicampur sama cengkeh untuk obat sakit nafas, sesak nafas. Akhirnya muncullah fenomenal rokok kretek. Setelah itu Kajine Jamhari itu muncul juga pabrik rokok Kudus. Akhirnya ses atau udut, nek bahasane gaul sekarang nyonyon toh. Nah, itu nyonyone rokok itu ses dan udut perlahan-lahan bergeser hilang menjadi rokok. Itu sejarahnya ya, sejarah ini ya. Berarti tadi kalau kita singkat, rokok itu mulai dari tembakau dari Portugis yang memperkenalkan, kemudian awalnya hanya diusap-usap diusap mulut karena untuk menginang. Ya, kemudian ada perkenalan dari Belanda mulai dibakar, kemudian sampai ke Haji Jamhari, Kajine Jamhari menemukan ya dengan cengkeh dari rokok kretek karena untuk mengobati sesak nafas. Akhirnya muncullah pabrik rokok Kudus. Awal mulanya begitu. Lalu apa hubungannya dengan nanti peredaran candu ya? Nah, kalau kita membicarakan peredaran candu, kita mulai lagi dari perjanjian Jepara. Zamannya Amangkurat II. Karena sebelum Amangkurat II, antaranya Belanda, VOC dengan Inggris, itu bersaing memasarkan candu. Sudah masuk ke Nusantara dan itu sudah kemana-mana. Ini sekilas saja kita refresh atau kita segarkan perjanjian Jepara Amangkurat II itu isinya apa aja? Salah satunya memberi kebebasan pengelolaan pelabuhan.
Ya, dengan kompensasi Hamangkurat II mendapatkan kucuran dana kredit. Ya. Ya, besarnya sudah ingat toh? 2.500.000 golden. Besarnya ya. 2,5 juta golden. Wah, enggak ribu pun enggak campur-campur. Baik ya, sudah itu ya intinya ya. Kita lanjut. Nah, pada posisi perjanjian Jepara itu, VOC diberi banyak kebebasan. Kan VOC ini dagang. Dan VOC dagangnya pokoknya apa coba? Candu. Oh. Ya, jadi literatur-literatur yang mengatakan VOC dagang segala macam kan enggak ada yang menerangkan aslinya bahwa VOC itu dagangnya candu. Karena candu di belahan bumi sana komoditas yang luar biasa. Betul. Dan hasil survei di Indonesia ini pemakai yang top. Oke. Ya, kan inget toh sebelum VOC jadi PT VOC itu tadi, ya kirim orang dulu ke Batavia. Ya, betul. Ya, untuk membawa beberapa komoditas yang paling laku candu. Karena apa? Dia melihat sejarah, termasuk nenek moyang kita yang makan sirih itu tadi dengan tembakau, ya, atas dasar Portugis memperkenalkan tembakau masuk tobacco itu tadi. Ya, itu VOC tahu, wah ini yang paling dahsyat, masukkan candu. Oke, baik, balik kita ke masa Hamangkurat II ya, tapi kita tidak akan membicarakan lagi masalah kerajaan karena kemarin sudah kita akan membicarakan bisnisnya VOC ya. Nah, setelah VOC diberi kebebasan tentang pelabuhan, VOC semakin agresif masuk, utamanya di pesisir, tapi kemudian dia masuk dengan kemerdekaan yang diberikan sama Hamangkurat II itu, masuk ke pusat pemerintahan Mataram di Kartosuro. Ya. Kerajaannya kan di situ toh? Betul. Ya, terus kemudian begini. Candu yang dibawa VOC atau opium yang dibawa VOC itu dinikmati oleh berbagai kasta, termasuk para priayi dengan berbagai kualitas. Kalau priayi ada perjamuan, ada pesta, pasti disertai dengan candu. Nah, kalau sudah menyebutkan priayi, di situ ada bandarnya candu. Karena apa? VOC mengeterapkan sistem lelang candu. Jadi perdagangannya itu dengan lelang. Kalau bahasa Belandanya itu kan ada yang disebut opium pah. Betul. Nah, nek bahasa Belanda ya opium apa? Pah ya. Entah itu bacanya seperti apa ya. Ya. Nah, itu sebetulnya ya itu nek kita nyebutnya dilelang. Ya, betul. Ini terus kemudian ya betul. Kemudian di situ banyak pemain pelelang, ya, terutama dari etnis Cina. Karena itu luwes dia, punya kapital yang banyak, luwes. Nah, cara untuk mendapatkan lelang pun itu dengan berbagai cara, termasuk mendekati, menyuap, ya. Jadi posisi lelang itu semua dikumpulkan, para bupati, petinggi-petinggi, ya, para pelelang itu kemudian dihadiri oleh Belanda. Jadi sebenarnya lelangnya itu terbuka. Terbuka resmi. Cuman dibalik sebelum terjadi lelang. Itu diatur. Siapa yang ini ya kebanyakan adalah etnis dari Tionghoa. Ya. Karena memang luas berdagangnya dari dahulu. Nah, kemudian sudah kita bicarakan sistem lelang sudah. Umpamanya A yang menang lelangnya, ya. A ini mempunyai hak konsensi untuk mengedarkan candu atau opium dari VOC. Dengan beberapa catatan termasuk membayar pajak. Pajaknya saat itu juga besar ya. Itu pajaknya kurang lebih sekitar 1,5 juta golden. Pajaknya saja itu. Pajaknya gitu. Oke, kemudian peredarannya dahsyat karena sudah merambah ke semuanya. Para priayi, ya para masyarakat segala macam. Nah, sistem lelang ini kalah dengan penyelundup. Jadi zaman dulu itu sudah ada penyelundup, jadi black market. Ya, karena namanya diselundupkan, tidak membayar pajak kepada pemerintah Belanda, otomatis harganya murah. Para saudagar pemenang lelang ini kalah dengan barang selundupan, akhirnya jatuh bangkrut. Pedagang-pedagang Cina tersebut, si pemenang-pemenangnya. Ya. Kan mereka sebenarnya sudah buat itu juga untuk menikmati candu, itu kan sudah membuat rumah-rumah candu.
caranya yang sangat banyak. Tapi itu kalah karena apa? Ada barang selundupan masuk. Gitu loh. Jadi maksudnya ini ada rumah candu yang ini mengedarkan candu kelas bagus. Kelas bagus. Ada kelas KW-nya. KW-nya lebih disukai karena harganya ini murah. Tetap ada yang bagus masuk selundupan. Tapi harganya murah. Kalau kualitasnya sama, wong barangnya sama kok. Opiumnya itu sama. Ya, hanya sistem perdagangannya black market sama resmi. Ternyata begitu. Nah, ada sampai salah satu bandar candu itu kalah yang seperti saya sebutkan itu tadi, tidak bisa membayar pajak. Ya. Berhubung tidak bisa membayar pajak, akhirnya VOC kan kehilangan banyak pemasukan. Nah, kritikus candu yang ada di Belanda itu menyarankan mengganti sistem perdagangan. Gitu loh, sistemnya menjadi ragi opium. Ya. Ragi opium ini akan diterapkan untuk memperbaiki tata kelola perdagangan candu. Itu nanti lebih dahsyat itu. Karena apa? Sistem ragi opium itu tuh dari hulu dan hilir, mereka akan tata semuanya. Jadi mulai dari impor, pengolahan, distribusi, pemasarannya, cara menikmatinya, nah itu juga ditata. Kemasannya pun dia rubah. Komplit packagingnya juga dirubah. Oke, sekarang kita masuk karena ini sudah disarankan di sana. Kemudian VOC merubah strategi perdagangan candu dari lelang menjadi opium regi. Nah, dengan opium regi ini ya keuntungannya luar biasa. Keuntungannya sangat luar biasa karena mereka sistematis cara memasarkannya. Yang korbannya ya kita. Semuanya menjadi bodoh. Akhirnya apa? Penjajahan menjadi panjang itu karena itu. Aslinya itu ya VOC dodolannya candu. Sudah nah itu wes pasti dodolannya candu. Ya. Taunya kita pelajaran di SD itu VOC kamar dagang, membawa rempah-rempah, membawa tekstil, itu sebagian kecil. Sebagian besarnya justru dodolan candu yang kita tidak ketahui dan sekarang ini memang harus diwaspadai. Luar biasa. Candu ini menjelma menjadi narkoba. Pada masa sekarang ini. Jadi memang untuk menghancurkannya begitu. Candu dimasukkan untuk menghancurkan bangsa kita, juga untuk mengambil uang, karena candu ini yang akan membiayai untuk perang, membiayai untuk menyogok para pembesar-pembesar saat itu, ya kan perlu entertain, ya perlu ya pesta mengundang dan lain-lain perlu ini, dan candu ini tidak masuk dalam neraca perdagangannya VOC. Disebut abadgeter istilahnya di luar budget. Ini duit lanang ini dideleke ini. Padahal itu utama, komponen utama. Kita kembali masalah sistem perdagangannya yang opium regi tadi ya. Opium regi. Tadi kan kalau sudah beralih menjadi opium regi, berarti kan pengolahnya terpusat. Pengolahnya terpusat ada di Batavia. Ya. Pabrik pertama candu kan dibuat di Batavia. Ya. Yang sekarang kabarnya jadi rumah sakit ada di Universitas Kedokteran UI. Fakultas Kedokteran UI itu Pak Anu Tabib. Tapi itu di era hampir kemerdekaan loh ya. Sekarang kita balik lagi. Jadi pada saat setelah dibuat sistem ragi candu, VOC membuat yang namanya rumah ragi candu. Itu berada di Kartosuro, berada di Yogyakarta, sama Kediri. Itu secara penyebarannya strategi semua. Apa itu strategisnya? Nah, strategisnya kenapa? Kartosuro itu akan mengcover daerah sekitar itu karena Mangkurat 2 kan posisinya ada di sana. Ya. Terus kemudian Yogyakarta, ya itu kan Mataram kan ada di sana juga, Pangeran Puger. Oh ya. Ya toh yang di Pleret, ya toh kemudian Kediri. Trunojoyo jangan lupa berada di sana. Itu loh. Itu strategis pinter VOC. Nek ora pinter tenan ora jajahe suwe.
Oke ya, caranya begitu. Jadi opium ini didatangkan mentah, diolah. Itu masih material kasar. Material kasar. Itu diolah menjadi banyak turunan, termasuk nanti madat. Kalau yang bangsawan kelas tinggi, cara menikmatinya opium, langsung dimasukkan ke pipa untuk dibakar, disedot. Kalau orang-orang yang bawah yang disebut madat, itu sisanya opium dioleskan di dalam tembakau. Lah ini kan ada hubungannya tadi tembakau itu. Tadi, betul. Dari makan sirih itu, dari situ tembakau dioleskan dalam tembakau, dibuat kecil-kecil sebesar kacang kan cilik, ora ono kacang itu ora ono. Nah itu dimasukkan ke pipa. Pipanya dibakar. Kalau rakyat jelata menggunakan bambu pipanya. Tapi kalau kelasnya yang bangsawan, saudagar kaya, ningrat, pakai pipa, mungkin ya lebih bagus pakai perak atau perunggu. Itu tata kelolanya begitu. Jadi dari distribusi datang bahan mentah, olahannya pabrik juga diatur, termasuk VOC ini membuat kantor. Jadi para priayi itu direkrut seperti orang dalam kantor, ono admine, ada bagian produk, ada bagian pemasaran, itu oleh para priayi yang masuk. Mereka digaji. Itu jadi sistemnya ini memang sudah ya koyo saiki perdagangan yang sudah rapi. Bahkan di tahun 1820 di Jogja atau Surakarta itu tercatat ada 372 kios candu yang berlisensi. Karena yang tadi itu dibuat sistem perdagangannya ragi candu itu. Jadi ya kayak nek kita bayangkan sekarang ini kayak rumah makan Lamongan, pecel lele Lamongan, ya kan banyak itu. Ya mereka masuk ke situ ya tergantung stratanya. Ya mau masuk yang harga berapa ya ada tahun segitu ya. Gitu. Nah sampai sebetulnya itu langsung masih terus berlanjut sampai PB2. Pakubuwono II itu mengeluarkan peraturan melarang candu karena saking parahnya. Ya termasuk candu ini tidak bisa masuk di bumi Parahyangan dan Banten. Karena apa? Ritual agamanya di sana lebih kuat. Tapi kemudian lagi di akhir-akhir kemerdekaan Parahyangan sama Banten bobol, candu masuk ke sana karena dasarnya sistem pemasarannya VOC itu tadi. Ceritanya begitu tuh. Kalau bandar-bandar besar ada salah satunya bandar yang ada di Semarang. Oh itu yang Raja Gula Semarang. Oh itu Yongham. Nah itu sebetulnya asal mulanya nenek moyangnya ya pedagang besar di Solo. Surakarta itu tadi yang di masa Hamangkurat II. Kan ada yang kalah bangkrut lari ke Semarang, itu cikal bakalnya dari situ. Gitu ya. Nah ini sekarang candu itu tetap masih karena sistematis cara memasarkannya VOC ini tadi itu sudah mendekati kemerdekaan. Oke, sekarang kita beranjak ke tahun 1900-an ya. Ya, 1900-an. Di sana di Batavia, Belanda membangun sebuah pabrik yang sudah sangat modern. Bahkan mampu mengolah 100 ton candu kasar. 100 ton candu kasar. Hebat itu. Dikerjakan oleh berapa itu? 1000. Ya, 1000 pekerja pribumi itu. Ya, pribumi. Ya itu untuk menunjang itu tadi. Gitu karena hasilnya luar biasa. Makanya ada rumah candu, terus kemudian di alam kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, ya si Belanda itu bikin rumah regi, candu dan garam. Itu kembali yang besar ya tetap sama, Solo, Jogja, Kediri, nek Jogja ada di Wonosari, pengolahannya di sana. Itu. Nah, sekarang bergeser. Nah, dengan masuknya Jepang, ya Belanda kan kalah. Perang ini kan kalah, mau kemerdekaan kan Belanda kalah. Kemudian kita mempersiapkan kemerdekaan. Ya otomatis rumah-rumah candu itu, ya itu ditinggal sama Belanda. Diopeni sama pemerintah kita.
untuk mendukung segala sesuatu. Ya. Candu tetap dijalankan untuk membiayai kemerdekaan sama membiayai pemerintahan awal. Bahkan itu berada di bawah koordinasi wakil presiden. Ada salah satu tokoh dari Belitung yang menjadi penyelundup candu dibawa ke Singapura. Nah, hasilnya itu untuk membiayai operasional pemerintah pada awal kemerdekaan. Operasional pasukan dan lain sebagainya. Komplit, ya tidak hanya pasukan, yang sipil juga untuk gaji dan lain-lain segala macam. Ya, nah itu wajar, dalam artian wajar begini karena itu transisi dong. Ya, yang bisa menghasilkan saat itu uang itu ya adalah itu ya pemerintah mesti mengikuti ambil alih itu sekalian. Makanya kenapa di awal-awal kemerdekaan itu disebut madat. Banyak yang melakukan madat. Padahal madat kemudian dilarang karena salah satu dari 5M. Iya, betul. 5M itu gitu loh. Nah, dengan perjalanannya waktu, kemudian Republik sudah bisa berjalan dengan baik, menjalin koneksi dari luar segala macam, itu kemudian ditutup. Itu ditutup, akhirnya diberantas. Diberantas ya sudah. Sekarang ini memang tidak dilegalkan lagi. Karena memang candu atau narkoba dikenal saat ini itu memang sangat-sangat membahayakan. Sangat membahayakan karena itu termasuk untuk melemahkan. Ingat yang Inggris sama Cina? Oh, perang candu. Perang candu. Ya. Itu kan juga begitu. Ya, akhirnya Cina kehilangan Hong Kong. Cina kehilangan Hong Kong karena dimasukin candu dulu. Ya. Terus kalau yang di Nusantara itu ada serdadu candu. Serdadu ya yang apa namanya kerajaan di Sulawesi. Ya betul. Itu kan begitu. Begitu VOC masuk ya sudah. Karena candunya masuk dahulu. Tapi kalau dikaji memang ya candu ini kan mengasihkan. Toh. Membawa seseorang ke dalam perjalanan-perjalanan liar. Fantasinya yang menjadi-menjadi. Ya. Itu. Kalau dulu dilegalkan karena memang ya VOC. Dia kepengen menguasai, memecah belah, mengeruk kekayaan Indonesia. Makanya kita dijajah bisa selama 350 tahun ya. 350 tahun. Iya. Itu zaman kerajaan sudah dipecah semua, disusupin semua dengan uangnya penjualan candu, dengan candunya. Jadi ini betul-betul pelajaran berharga kalau kita semua mau belajar dari masa lalu bahwa candu atau narkoba ini kalau semakin banyak menyebar ya kita akan terpecah belah lagi. Pasti, kita akan hancur lagi. Pasti. Sekarang ini coba lihat berapa peredaran narkoba di Indonesia. Ngeri, harga realnya ngeri. Iya. Bahkan kalau nggak salah kita baca berita itu di akhir April kemarin. Ya. Itu BNN mampu menangkap menangkap peredaran setengah ton. Setengah ton ya. Narkoba itu. Jadi di masa pandemi ini justru orang-orang yang bandar-bandar nakal mulai menggelontorkan narkoba masuk ke Indonesia. Gila ya. Ya itu tetap penyelundupan loh itu. Ya. Nah ini pure penyelundupan karena memang tidak ada dilegalkan oleh pemerintah. Kalau zaman dulu kan ada yang dilegalkan sama VOC. Terus diselundupkan, akhirnya bandar-bandar itu kalah semuanya. Nah ini memang betul-betul ya kita sangat prihatin. Karena efeknya luar biasa, semuanya hancur kalau yang kena narkoba itu. Keluarganya ikut repot, orangnya yang memakai juga repot. Nah itu sudah penjara penuh, padahal harusnya pemakai narkoba kan direhab. Iya tuh, saya pernah dengar ceramah begitu, ayo kamu bangkitlah. Kalau keluar dari penjara menjadi orang yang lebih benar. Karena narkoba ini memang ya nagih ya, namanya nagih. Ya namanya. Jadi kan ada perubahan atau perkembangan pemahaman istilah candu. Kalau dulu kan masih berupa barang. Nah, kalau sekarang kan sampai ke kata apa ya, disebut kata sifat atau kata kerja di samping barang, berarti dia menimbulkan kenikmatan yang menyebabkan terus-menerus ketergantungan. Kalau dulu mutlak hanya barang. Ya. Nah sekarang, era sekarang ini ada candu yang dahsyat. Apa itu? Tapi tidak melanggar. Google. Coba kita perhatikan. Semua itu bisa bertanya di Google itu kan menyandu. Gitu loh. Wong anak saya itu mau masak sayur sop saja ya tanyanya ke Google.
Tanpa sadar kita sangat dimanjakan oleh Google. Itu candu, tapi tidak dilarang. Mungkin masa larang atau tidak nanti kita lihat dengan berjalannya waktu. Iya kan? Karena ada suatu negara yang tidak bisa dimasukin oleh Google. Kita sebutkan RRT ya, Cina ya. Cina itu kan nggak ada Google ya di sana ya. Google nggak boleh masuk ya. Karena mungkin dia secara resminya tidak boleh masuk. Secara resmi berarti kan memang dilarang. Ya, betul. Ya, dilarang. Karena mungkin dia sudah menyadari bahwa Google ini akan mengamati dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Betul. Semua aktivitas bisa dilacak. Itulah perilaku perkembangan zaman. Jadi sebetulnya masalah candu-mencandu itu ya memang tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Ya. Hanya bentuknya berbeda. Bentuknya zaman sekarang berbeda. Saya ingat itu dulu siapa yang mengatakan budayawan, siapa saya lupa. Kan sekarang trennya orang mengunggah sesuatu atau memfoto, merekam, kemudian dia unggah, dia upload ke media sosial. Ya, kalau dulu itu namanya prasasti. Ya, nah sama. Yang saya sangat suka budayawan itu mengatakan unggahlah foto atau videomu dengan unggah-ungguh. Nah, jadi itu jangan ngawur unggah. Ya. Itu nanti ada sesi tersendiri kita akan bicarakan di sini. Ya, karena semuanya harus dengan kearifan lokal. Betul. Kalau disebut ya. Karena orang Jogja cara mengunggahnya akan berbeda dengan orang Jakarta karena kearifan lokalnya juga berbeda. Tapi semuanya harus dikemas dalam itu tadi unggah-ungguh. Kalau kita lebih sopan, lebih bagus, karena ini kan yang melihat sedunia ini. Jangan hanya mau tampil di situ, kemudian semuanya berantakan. Ya, melupakan unggah-ungguh. Baik, itu nanti di sesi tersendiri akan kita bahas untuk masalah itu. Jadi kita semua sudah kita ceritakan bagaimana perjalanan candu di Nusantara, mulai dari zaman dulu hingga zaman kemerdekaan. Ya. Kita lihat dari sisi kerajaan pun sudah kita bicarakan. Sistem bisnisnya perdagangan juga kita perhatikan, kita bahas. Terus sistem legalitas VOC pun juga sudah kita perbincangkan. Ya. Nanti sesi lain kita akan membicarakan VOC itu seperti apa. Ya. Bagaimana sebuah PT yang mungkin sampai sekarang pun dikenal yang paling kaya. Ya. Itu seperti apa? Ya, ini dijadikan pelajaran kita semua bahwa candu atau sekarang disebut narkoba itu betul-betul sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya. Kita lihat dari salah satu sisi berbahaya. Ya. Sebetulnya kalau yang pernah kita ceritakan kita akan melihat dari 3 sisi. Tapi kita simpulkan. Ya, kita garis bawahi bahwa namanya narkoba atau candu itu sangat berbahaya. Ya. Kalau dari sisi pedagangnya ya dia untung besar. Kalau bagi pemakainya ya dia nikmat. Betul. Bisa menghantarkan akan khayalan, akan fantasi, keluar dari kesusahan, keluar dari depresi. Walaupun kembali lagi ada gunanya candu itu di dalam kesehatan. Tapi kan dengan dosis tertentu dan diramu oleh ahli apotekernya, diresepkan oleh dokter. Itu ada manfaatnya. Ya, berbagai sisi sudah kita sampaikan. Jadi apapun kita harus belajar dari masa lalu sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Siap. Ambil baiknya saja. Baik saja. Yang buruk kita buang. Sakjane biyen ngopo.